Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 20. Dan tibalah Bani Israel, segenap jemaat itu, di padang gurun Sin pada bulan pertama. Dan tinggallah bangsa itu di Kades, dan matilah Miriam di sana, dan dikuburkan di sana. Dan tidak ada air bagi jemaat itu, maka mereka berkumpul menentang Mose dan menentang Aharon. Dan berselisihlah bangsa itu dengan Mose dan berbicara sambil berkata, "Seandainya kami mati bersama kematian saudara-saudara kami di hadapan Yahwe, dan mengapakah kamu membawa jemaat Yahwe ke padang gurun ini untuk mati di sini, kami dan ternak-ternak kami? Dan mengapakah kamu membawa kami keluar dari Mitsraim untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat tanpa biji-bijian atau pohon ara, atau tanaman anggur atau pohon delima, bahkan tidak ada air untuk minum?" Dan pergilah Mose dan Aharon dari hadapan jemaat itu ke pintu kemah pertemuan, dan tersungkurlah mereka pada mukanya, dan tampaklah kemuliaan Yahwe kepada mereka. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dengan mengatakan, "Ambillah tongkat dan kumpulkanlah jemaat itu, engkau dan Aharon saudaramu, dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka, dan dia akan memberikan air. Dan haruslah engkau membawa kepada mereka air dari bukit batu itu, dan memberi minum jemaat itu serta ternak-ternaknya." Dan Mose mengambil tongkat itu dari hadapan Yahwe seperti yang telah difirmankannya. Dan Mose serta Aharon mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, dan dia berkata kepada mereka, "Dengarlah sekarang para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini bagimu?" Dan Mose mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, dan keluarlah air sangat banyak, dan minumlah seluruh jemaat itu serta ternaknya. Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Mose dan Aharon, "Karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, oleh sebab itu engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada mereka. Inilah air Meriba, karena Bani Israel berselisih dengan Yahwe, dan dia dikuduskan di antara mereka." Dan Mose mengirim utusan-utusan dari Kades kepada Raja Edom. "Demikianlah saudaramu Israel mengatakan, engkau telah mengetahui semua kesusahan yang telah kami dapatkan, bahwa leluhur kami pergi ke Mitsraim dan diam di Mitsraim untuk waktu yang lama, dan orang-orang Mitsraim itu berbuat jahat kepada kami dan leluhur kami. Dan kami berseru kepada Yahwe, dan dia mendengar suara kami, dan mengirim seorang utusan, dan sedang membawa kami keluar dari Mitsraim. Dan lihatlah, kami berada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Tolong biarkan kami melewati negerimu. Kami tidak akan melewati ladang, tidak juga akan melewati kebun anggur, tidak juga kami akan minum air sumur. Kami akan berjalan melewati jalan raja. Kami tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami telah melewati perbatasanmu." Dan berkatalah orang Edom kepadanya, "Engkau tidak boleh menyeberang kepadaku, agar jangan aku keluar menghadapi engkau dengan pedang." Dan Bani Israel berkata kepadanya, "Biarlah kami melewati jalan besar, dan jika kami minum airmu, aku dan ternakku, maka kami akan memberi harga. Aku hanya akan lewat dengan berjalan kaki." Dan dia menjawab, "Engkau tidak boleh lewat." Dan orang Edom keluar untuk menghadapi mereka dengan banyak orang dan dengan tangan yang kuat. Dan orang Edom menolak untuk mengizinkan orang Israel melewati perbatasannya, dan menyimpanglah orang Israel daripadanya. Dan berangkatlah Bani Israel seluruh jemaat itu dari Kades dan tiba di Gunung Hor. Dan berbicaralah Yahwe kepada Mose dan kepada Aharon di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom dengan berfirman, "Aharon akan dikumpulkan kepada leluhur bangsanya
karena dia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel, karena kamu tidak taat atas firman-Ku di air Meriba. Ambillah Aharon dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor, dan tanggalkanlah pakaian Aharon dan pakaikanlah kepada Eleazar anaknya, dan Aharon akan dikumpulkan dan mati di sana." Dan Mose melakukan seperti apa yang telah diperintahkan Yahwe, dan mereka pergi naik ke Gunung Hor di depan mata seluruh jemaat. Lalu Mose menanggalkan pakaian Aharon dan memakaikannya kepada Eleazar anaknya. Dan Aharon mati di sana, di puncak gunung itu. Dan turunlah Mose serta Eleazar dari gunung itu. Dan seluruh jemaat melihat bahwa Aharon telah mati, dan seluruh keluarga Israel menangisi Aharon 30 hari.